Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan materi kelompok kami, Chieng April Lorenza, dengan NIM 2004-2195, Dea Dwi Vinta dengan NIM 2004-2197, saya sendiri Wahyuni dengan NIM 2004-2057, dan Zakia Mardatilla dengan NIM 2004-2061. Pengertian inovasi dan perubahan organisasi dalam konteks dinamika. Inovasi adalah usaha dari suatu organisasi untuk mengembangkan produk atau jasa baru atau kegunaan baru dari produk atau jasa yang ada. Karena tanpa produk atau jasa baru, setiap organisasi akan tertinggal jauh di belakang pesaingnya. Proses dalam inovasi organisasi. Yang pertama, peluncuran atau aplikasi inovasi. Ini adalah tahap di mana suatu organisasi memperkenalkan produk atau jasa baru ke pasar. Yang kedua, kematangan inovasi, yaitu tahap di mana sebagian besar organisasi dalam suatu industri memiliki akses terhadap suatu inovasi dan menerapkannya. Yang ketiga, penurunan inovasi. Penurunan inovasi adalah tahap di mana permintaan untuk suatu inovasi menurun dan inovasi pengganti dikembangkan dan diterapkan. Yang keempat, pertumbuhan inovasi. Periode ini merupakan salah satu kinerja ekonomi tinggi untuk suatu organisasi karena permintaan atas produk atau jasa seringkali lebih besar dari pasokan. Yang kelima, pengembangan inovasi. Pengembangan inovasi meliputi evaluasi, modifikasi, dan peningkatan ide-ide kreatif. 6. Penerapan inovasi. Penerapan inovasi adalah tahap di mana organisasi mengambil suatu ide untuk dikembangkan. Bentuk-bentuk inovasi. 1. Inovasi radikal dan inovasi bertahap. 2. Inovasi teknikal dan inovasi manajerial. Dan yang ketiga, inovasi produk dan inovasi proses. Inovasi radikal dan inovasi bertahap. Inovasi radikal yaitu produk, jasa, atau teknologi baru yang dikembangkan oleh suatu organisasi yang sepenuhnya mengganti produk, jasa, atau teknologi yang ada dalam suatu industri. Inovasi bertahap. Sedangkan inovasi bertahap adalah produk, jasa, atau teknologi baru yang memodifikasi produk, jasa, atau teknologi yang ada. Inovasi teknikal dan inovasi manajerial, yaitu inovasi teknikal adalah perubahan dalam penampilan fisik atau kinerja dari suatu produk atau jasa atau proses fisik di mana suatu produk atau jasa dibuat, sedangkan inovasi manajerial adalah perubahan dalam proses manajemen di mana produk dan jasa disusun, dibangun, dan diberikan kepada konsumen. Inovasi produk dan inovasi proses. Inovasi produk yaitu adalah perubahan dalam karakteristik atau kinerja dari produk atau jasa yang ada, atau penciptaan dari produk atau jasa yang sama sekali baru. Inovasi proses yaitu perubahan dalam cara produk atau jasa dibuat, diciptakan, dan didistribusikan. Pengertian perubahan organisasi. Perubahan dalam suatu organisasi seperti menambah orang baru, memodifikasi suatu program, dan lain-lain. Sumber perubahan organisasi. Yang pertama, lingkungan di luar organisasi. Yang kedua, perubahan manajerial. Yang ketiga, perubahan tujuan. Yang keempat, perubahan struktural. Yang kelima, teknologi yang berubah jelas akan mengubah organisasi. Dan yang keenam, perubahan psikososial yang bersumber pada para anggota. Selanjutnya, keberagaman dan ketidakpastian. Keberagaman.
Keberagaman adalah perbedaan individu seperti umur, jenis kelamin, ras etnis, dan lain sebagainya yang berada di dalam sebuah organisasi. Keberagaman menunjukkan masing-masing organisasi menjadi berbeda. Keberagaman fokus pada kekuatan-kekuatan yang mengarah pada perilaku. Kesesuaian struktural di seluruh organisasi. Perkembangan dalam teori organisasi. Keragaman organisasi berkembang terutama melalui kedatangan organisasi baru, merger dan akuisisi antara organisasi yang ada dan hilangnya organisasi tertentu karena mengalami kegagalan. Kemudian, memiliki spesialisasi dalam jenis kegiatan tertentu, dan oleh karena itu, menuntut tenaga kerja khusus membutuhkan seperangkat keterampilan yang berbeda dari yang lain. Dimensi heterogenitas organisasi adalah vertikal yang membedakan organisasi. Selanjutnya adalah keberagaman organisasi. Keragaman organisasi adalah seperangkat praktik sadar yang melibatkan pemahaman dan penghargaan saling ketergantungan antara manusia, budaya, dan lingkungan. Keberagaman organisasi menuntut praktek saling menghormati pengalaman yang berbeda dari masing-masing anggota. Keragaman melibatkan tidak hanya bagaimana orang memandang diri mereka sendiri, tetapi juga bagaimana mereka memandang orang lain. Tingkatan keberagaman ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah keragaman level permukaan, yaitu perbedaan-perbedaan dalam karakteristik yang mudah dinilai seperti jenis kelamin, ras, etnis, umur, fisik, atau kecacatan yang tidak selalu merefleksikan cara orang berpikir atau merasa, tetapi dapat memunculkan stereotip tertentu. Yang kedua adalah keragaman level dalam, yaitu perbedaan-perbedaan dalam nilai-nilai kepribadian dan preferensi kerja yang menjadi lebih penting secara progresif dalam menentukan kesamaan, seiring semakin mengenal orang lain dengan lebih baik. Dalam manajemen, terdapat manajemen keragaman, yaitu adalah proses dan program di mana manajer membuat setiap orang sadar dan sensitif pada kebutuhan dan perbedaan yang lain. Manajemen keragaman yang efektif mampu meningkatkan keberhasilan organisasi untuk menggali keahlian, kemampuan, dan ide terluas yang mungkin dimiliki para anggotanya. Ketidakpastian adalah rasa ketidakmampuan seseorang untuk memprediksi faktor sosial dan fisik yang berpengaruh terhadap perilaku pembuat keputusan dalam organisasi. Hal ini menunjukkan bahwa manajer tersebut dituntut untuk mampu memprediksi hal-hal di masa yang akan datang, serta memperoleh informasi yang relevan demi pengambilan keputusan. Menurut Robbins dan Coulter, yang diterjemahkan oleh Bob dan Jeffrey, dimensi ketidakpastian itu menjadi dua, yaitu laju perubahan. Bila komponen sebuah lingkungan organisasi seringkali berubah, kita dapat menyebutnya lingkungan dinamis. Sedangkan bila lingkungan tersebut hampir tidak pernah berubah atau hanya mengalami perubahan yang minimal saja, maka kita menyebutnya lingkungan stabil. Lingkungan stabil dapat berupa lingkungan di mana para anggotanya tidak pernah muncul dalam persaingan yang mampu mempengaruhi organisasi. Yang kedua adalah kompleksitas lingkungan. Tingkat kompleksitas merujuk pada banyaknya komponen dalam lingkungan sebuah organisasi dan sejauh mana organisasi memahami komponen-komponen tersebut. Baiklah, masuk pada kesimpulan materi ini. Yang pertama adalah organisasi berfungsi dengan berbagai struktur dan proses yang saling tergantung. Struktur dan proses-proses organisasi adalah tidak tetap atau statis, tetapi lebih merupakan pola-pola hubungan yang berubah secara kontinu dalam suatu kegiatan sosial yang lebih luas. Yang kedua adalah inovasi.
Inovasi merupakan usaha dari suatu organisasi untuk mengembangkan produk, jasa baru, atau kegunaan baru dari produk atau jasa yang ada. Perubahan adalah transformasi dari keadaan yang sekarang menuju keadaan yang diharapkan pada masa yang akan datang, sehingga dapat menyebabkan suatu keadaan yang lebih baik. Selanjutnya, keberagaman. Keberagaman adalah perbedaan individu seperti umur, jenis kelamin, ras, etnis, dan lain sebagainya yang berada di dalam sebuah organisasi. Dan ketidakpastian merupakan rasa ketidakmampuan seseorang untuk memprediksi faktor sosial dan fisik yang berpengaruh terhadap perilaku pembuat keputusan dalam organisasi. Baiklah, demikianlah pokok bahasan yang dapat kami sampaikan mengenai materi perubahan dan inovasi organisasi. Besar harapan kami semoga presentasi ini dapat membantu pemahaman mengenai materi ini. Atas segala kekurangan dan kesalahan yang terdapat pada video kali ini, kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.